Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Zafitri dengan NIM H02190008. Video pembelajaran kita pada kali ini yakni kita akan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum kita melangkah jauh ke dalam inti dari pembahasan kita kali ini, sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari yang namanya cermin. Saat kita menghadap ke cermin dan melihat benda-benda yang ada di dalam cermin mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya, nah ternyata dalam matematika fenomena ini dibahas dalam salah satu bagian dari ilmu geometri yang pembahasannya agak mirip. Lebih tepatnya dalam materi kita kali ini yakni kesebangunan dan kekongruenan. Adapun kompetensi dasar atau tujuan dalam video pembelajaran kali ini, yang pertama, kita mampu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Apa sih kesebangunan dan kekongruenan itu? Jadi, dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama, sedangkan dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sehingga kalian harus tahu bahwa kongruen sudah pasti sebangun, sedangkan sebangun belum tentu kongruen. Bagaimana konsep kesebangunan dan kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, konsep kesebangunan dan kekongruenan banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kesebangunan dan kekongruenan dapat diterapkan untuk mengukur tinggi gedung, tinggi pohon, dan tinggi menara, dan objek-objek lain. Jadi, dalam video pembelajaran kita akan membahas kesebangunan bangun datar dan dua segitiga, serta kekongruenan bangun datar dan dua segitiga. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas mengenai kesebangunan bangun datar. Di slide sebelumnya dikatakan bahwa dua benda yang dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Dan jika kita membahas mengenai kesebangunan, maka kita juga harus mengingat syarat dari kesebangunan. Jadi jika kita ingin memastikan dua benda itu sebangun, maka kita pastikan sudutnya yang bersesuaian harus sama besar, dan yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Tentukan apakah foto A dan foto B di bawah sebangun. Nah, untuk membuktikannya, jika dilihat dari gambar dan diperhatikan dengan seksama bahwa bentuk fotonya sudah sama, yakni sama-sama persegi panjang. Nah, untuk membuktikan dia sebangun, kita akan mengeceknya lebih spesifik. Nah, yang pertama, cek sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi semua sudutnya sudah pasti sudut siku-siku, artinya syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus senilai, artinya perbandingan antara panjang dengan panjang apakah sama dengan perbandingan lebar dengan lebar. Sehingga panjang foto A per panjang foto B sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Sedangkan lebar foto A dan lebar foto B sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Jadi antara panjang dengan lebar mempunyai nilai yang sama, jadi foto A dan foto B. Selanjutnya diberikan contoh lain dari kesebangunan bangun datar, di mana diberikan dua buah bangun di bawah ini yang sebangun. Maka hitunglah panjang EF serta nilai X, Y, dan Z. Maka diketahui sudut yang bersesuaian, sudut G bersesuaian dengan sudut C, sudut H bersesuaian dengan sudut D,
sudut E bersesuaian dengan sudut A, sudut F bersesuaian dengan B, dan diketahui sisi yang sesuaian EF banding AB sama dengan FG banding BC sama dengan GH banding CD sama dengan HE banding DA, dan diketahui pula nilai FG sama dengan 28 cm, nilai BC sama dengan 35 cm, nilai HE 16 cm, dan nilai AB sama dengan 20 cm. Maka EF per AB sama dengan FG per BC, EF sama dengan AB kali FG per BC sama dengan 20 dikali 28 per 35 sama dengan 560 per 35 sama dengan 16 cm. Jadi panjang EF adalah 16 cm. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dan Y serta Z. Nah, jadi total sudut yang ada di dalam bangun ini yaitu 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena total pada suatu bidang segi 4 atau lebih adalah 360 derajat. Nah, karena pada sudut H sama dengan 127 derajat, maka untuk sampai 360 derajat maka sudut F dan sudut E masing-masing bernilai 90 derajat, sehingga sudut H ditambah sudut F ditambah sudut E sama dengan 127 derajat ditambah 90 ditambah 90 derajat sama dengan 307 derajat. Maka sisa 53 derajat lagi untuk mencapai 360 derajat. Maka nilai dari sudut G yaitu 53 derajat, sehingga nilai X nya sama dengan 53 derajat. Maka X sama dengan 53 derajat, dimana sudut D yang bersesuaian dengan sudut H sama dengan Y sama dengan 127 derajat, dan sudut G yang bersesuaian dengan sudut C sama dengan Z sama dengan 53 derajat. Jadi nilai X sama dengan 53 derajat, nilai Y sama dengan 127 derajat, nilai Z sama dengan 53 derajat. Selanjutnya kita masuk ke sebangunan dua segitiga. Pada dasarnya konsep kesebangunan dua segitiga sama saja ketika kita membahas kesebangunan yang sudah kita bahas, yaitu harus memenuhi kedua syarat kesebangunan yang ini. Nah, contohnya diberikan dua segitiga, tentukan apakah dua segitiga tersebut sebangun. Jadi kita cek dulu sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut A aksen sampai seterusnya, sudut B bersesuaian dengan sudut B aksen, sudut C bersesuaian dengan sudut C aksen. Ini dilihat dari simbol-simbolnya. Selanjutnya kita akan cek sisi yang bersesuaian. Nah, jika dilihat dari gambar semua ukurannya sama, yakni AB per A aksen B aksen sama dengan 6 per 6A sama dengan C per A. BC per B aksen C aksen sama dengan 4 per 4A sama dengan C per A. Kemudian CA per CA aksen sama dengan 5 per 5A sama dengan C per A. Maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Contoh lain dari kesebangunan dua segitiga, yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang sisi DE dan tentukan sudut ACB dan sudut ADE. Nah, jika dilihat dari dua segitiga ini, segitiganya numpuk dan sudah pasti sebangun. Nah, jadi kita pecah saja segitiga ini seperti ini. Nah, dan diketahui bahwa AC bersesuaian dengan AE, BC bersesuaian dengan DE, serta diketahui AC bernilai 4 cm, AE bernilai 12 cm, karena 8 ditambah 4 sama dengan 12.
dan diketahui BC sama dengan 5 cm. Maka AC per AE sama dengan BC per DE sama dengan 4 per 12 sama dengan 5 per DE. Nah, kemudian kita kali silang, DE sama dengan 12 kali 5 per 4 sama dengan 15 cm. Jadi panjang sisi DE adalah 15 cm. Nah, selanjutnya kita akan mengecek sudutnya, apakah sudut ACB dan sudut ADE sama besar. Jadi sudut ACB bersesuaian dengan sudut AED, yang berarti besarnya sama. Karena sudut AED 45 derajat, maka sudut ACB sama dengan 45 derajat juga. Selanjutnya sudut ADE ini kan bersesuaian dengan sudut ABC, berarti besarnya pun sama. Nah, karena sudut ABC 70 derajat, maka sudut ADE juga pasti 70 derajat. Jadi sudut ACB bernilai 45 derajat dan sudut ADE bernilai 70 derajat. Selanjutnya kita masuk ke kekongruenan bangun datar. Diberikan contoh kekongruenan bangun datar. Nah, di mana diberikan pas foto A dan pas foto B, di mana kita disuruh untuk menentukan apakah dia kongruen atau tidak. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus mengingat kembali definisi dari kongruen, yakni dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi jawaban dari contoh ini yakni di mana pas foto A dan pas foto B ini kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sehingga bisa dilambangkan sebagai. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, diberikan trapesium ABCD dan KLMN. Tentukan sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian serta apakah bangun tersebut kongruen. Nah, sekarang kita akan menentukan sisi yang bersesuaian. Jadi sisi yang bersesuaian yakni sisi AB bersesuaian dengan KL. Kenapa bersesuaian dengan AB dengan KL? Karena kita mudah saja mengetahuinya dengan melihat simbolnya yang sama. Jadi panjangnya juga sama. Nah, begitupun juga dengan seterusnya. BC bersesuaian dengan LM, CD bersesuaian dengan MN, DA bersesuaian dengan NK. Sekarang kita akan menentukan sudut yang bersesuaian, sehingga sudut A bersesuaian dengan sudut K. Kenapa bersesuaian dengan sudut A dengan sudut K? Karena kita mudah saja mengetahuinya dengan melihat simbolnya saja, sehingga sudut B bersesuaian dengan sudut L, sudut C bersesuaian dengan M, sudut D bersesuaian dengan N. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bangun tersebut kongruen? Nah, jika diperhatikan baik-baik, kedua gambar trapesium ini tentu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, sehingga kedua trapesium ini kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Maka kita bisa menuliskannya ABCD kongruen dengan KLMN, atau bisa kita tuliskan BCDA kongruen dengan LM. Selanjutnya kita akan masuk ke kongruenan dua segitiga. Nah, untuk memahaminya perhatikan contoh di bawah ini. Apakah segitiga ABC kongruen terhadap segitiga KLM? Untuk mengetahuinya apakah segitiga tersebut kongruen, maka kita harus memperhatikan kembali syarat dari kongruen yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yakni sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jika dilihat dari kedua segitiga ini, maka segitiga tersebut memenuhi semua syarat dari kekongruenan. Jadi segitiga ABC dan
segitiga KLM adalah kongruen, sehingga dapat ditulis segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Khusus untuk kekongruenan dua segitiga, untuk mengecek apakah kongruen atau tidak, maka kita tidak perlu mengecek semua sisi dan sudut yang bersesuaian, tetapi kita cukup penuhi salah satu dari 5 kondisi berikut. Nah, jika 5 kondisi berikut ini sudah terpenuhi, maka dikatakan dua segitiga tersebut sebangun. Jadi, kelima kondisi yang disebutkan sebagai berikut. Kondisi yang pertama, jika ketiga sisinya sama panjang, maka dipastikan segitiga tersebut kongruen dan dapat disimbolkan dengan SSS atau sisi-sisi-sisi. Nah, kondisi yang kedua, jika ada dua sisi dan satu sudut yang diapitnya sama, berarti dia sudah kongruen. Jadi ada sisi, sudut, sisi, maka dapat disimbolkan dengan SSDS atau sisi, sudut, sisi. Kondisi yang ketiga, jika ada dua sudut dan sisi yang menghubungkannya sama, artinya dia sudah kongruen, dapat dilambangkan dengan SD, SSD atau sudut, sisi, sudut. Nah, kondisi yang keempat, jika ada dua sudut dan satu sisi yang sama, maka dikatakan kongruen. Jadi cukup ada dua sudut, sudut lagi, dan kemudian ada sisi yang sama, maka dia kongruen, disimbolkan dengan SD, SDS atau sudut, sudut, sisi. Nah, kondisi yang kelima ini khusus untuk segitiga siku-siku, di mana kalau sisi miring dan salah satu sisi lainnya sudah sama, artinya dia sudah kongruen. Jadi cukup ada satu sisi miring dan satu sisi lainnya yang sama, maka dikatakan kongruen. Untuk memahami kelima kondisi tadi, maka perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga E. Untuk menentukan kekongruenannya, maka kita cukup menunjukkan salah satu kondisi yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, dari gambar terlihat ada dua sisi yang sama panjang, yang ini dan yang ini, terus dan yang ini dengan yang ini, yang berarti sisi, sudut, sisi. Maka rumus ini yang akan kita gunakan. Nah, dari gambar ini kita bisa tentukan bahwa AC bersesuaian dengan EC karena simbolnya sama, panjangnya sama. Sudut ACB bersesuaian dengan sudut EDC karena sudutnya bertolak belakang, pasti besarnya sama. Jadi jika ada sudut yang bertolak belakang, berarti besarnya pasti sama. Kemudian BC bersesuaian dengan DC karena simbolnya sama dan panjangnya sama. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC.